Selama ribuan tahun, laki-laki itu adalah satu-satunya penguasa mayat hidup di dunia. Para monster tua di platform tinggi ingin menguji kemampuannya dan menantangnya dengan monster yang 2 level lebih tinggi dari standar ujian siswa biasa. Namun, laki-laki itu mengalahkan monster tersebut hanya dalam sepersekian detik. Tak terduga, sang penguji, yang tampak seperti simpanse, tidak terkesan. Ia pun mengatur monster legendaris level yang jauh lebih tinggi untuk ronde kedua. Gao Yang bertanya dengan bingung, "Mengapa ini salinan tingkat mimpi buruk?" Xia Ningsue hanya bisa menyaksikan dengan takjub, lalu berkata dengan bangga, "Akhirnya, ada orang yang bereaksi sama denganku." Gao Yang menutupi wajahnya, malu. Kakak perempuan tertua disentuh oleh monster mimpi buruk dan nyawanya hilang, bisiknya. Xia Ningsue berkata dengan datar, "Jika kau tidak berbicara, tak seorang pun akan mengira kau bisu." Beberapa menit, Cha Chengyu telah membersihkan seluruh ruang bawah tanah dengan mudah. Gao Yang begitu terkejut hingga rahangnya hampir terkilir. Bahkan Raja Goblin pun berkata dengan putus asa, "Tolong, jangan datang lagi. Aku sudah dibunuh 8 kali oleh orang ini." Gao Yang berlutut dan memeluk kaki Cha Chengyu. "Ayah, ayah kandungku, tolong bawa aku bersamamu saat kau menyelesaikan penjara bawah tanah selanjutnya, ya?" Xia Ningsue berkata dengan nada meremehkan. "Sebagai seorang ksatria, apakah kau tidak punya sedikit pun harga diri?" Cha Chengyu berkata, "Kesopanan memang berhasil. Aku bisa membawamu tapi lepaskan dulu kakiku." Kepala sekolah melirik Xia Ningsue dan menambahkan, "Besok ujian besar. Anak-anak nakal ini harus kembali. Lihat, seseorang di sana telah kembali. Petarung pedang susunan Shu level 12 dan penyerang mata elang level 13. Kepala sekolah Lu menghela napas. Sayang sekali, tak satu pun dari mereka yang mencapai level 14. Namun, saat matahari mulai terbenam, sosok Chengyu dan 3 orang lainnya muncul di cakrawala. Bocah itu akhirnya kembali. Gumam kepala sekolah Lu, penasaran dengan level yang telah mereka capai. Di antara mereka ada Gao Yang, ksatria pedang dan perisai level 12, dan Xia Ningsue, penyihir elemen level 15. Prestasi yang luar biasa. Setidaknya 80% yakin bahwa Che Chengyu akan diterima di Akademi Xiajing sebagai Necromancer level 16. Melihat level Che Chengyu, mereka bertiga membuka mulut karena terkejut. "Bocah nakal, kamu 1 tingkat lebih tinggi dari Xue. Kecepatan kultivasimu terlalu luar biasa. Semua orang akan masuk ke dalam mobil dan pulang pada malam hari untuk istirahat yang cukup, lalu bertemu di tempat ujian besok pagi." Che Chengyu memandangi jendela mobil dengan tenang. Sekarang sepertinya dia bisa mempertimbangkannya. Dia bahkan bisa mencoba memenangkan hadiah utama di provinsi itu dan mencoba seminari teologi cuang. Ruang ujian dipenuhi oleh para siswa yang telah datang untuk mengikuti ujian. Kepala sekolah Lu membagikan batu teleportasi yang dapat dihancurkan kepada setiap siswa yang akan membawa mereka ke lokasi ujian. Seketika para siswa terteleportasi ke pusat ujian provinsi Jiangning. Di sana, titik-titik hitam pekat memenuhi pandangan, menandakan kehadiran ribuan peserta ujian sekitar 8.000 hingga 10.000 orang. Suara mendengung menggema, menandai dimulainya ujian. Semua calon peserta ujian dilarang bertindak sembarangan dan dilarang bertanya. Siapapun yang melanggar peraturan akan langsung didiskualifikasi. Gema suara pengumuman itu. Menara uji coba akan menyesuaikan skenario ujian berdasarkan profesi masing-masing peserta. Profesi tempur utama akan menghadapi skenario pertempuran di medan ranjau, sementara profesi pendukung akan menghadapi skenario non-tempur. Setelah melewati ujian dasar, tingkat kesulitan akan dibagi menjadi 3. Biasa, mimpi buruk, dan neraka. Poin akan diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang berhasil dilewati, dan poin inilah yang akan menjadi nilai ujian. Poin-poin ini sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada koin emas, dan dapat digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Ingat, peralatan yang Anda bawa dapat digunakan, tetapi alat peraga tambahan dilarang dan ruang penyimpanan akan diblokir. Pelanggaran peraturan akan mengakibatkan diskualifikasi. Para peserta ujian berbaris memasuki menara uji coba. Chengyu dan Xia Ningsue menduga sistem akan menempatkan mereka di ruang ujian yang berbeda sesuai profesi masing-masing. Di platform tinggi, sekelompok monster tua mengamati para peserta.
Mereka memperhatikan Cheng Yu, satu-satunya pengendali undead yang muncul dalam 10.000 tahun terakhir. Rasa ingin tahu mereka terhadap profesi baru ini sangat besar. Mereka berharap profesi unik ini tidak akan mengecewakan aturan para penyihir langka. Sistem ujian menciptakan monster tipe yang sama, namun dengan level 2 tingkat lebih tinggi. Begitu Cheng Yu memasuki ruang ujian, perhatiannya langsung tertuju pada seorang penyihir orc serigala yang memegang tongkat kerajaan. Misi ujian dimulai, bunuh penyihir orc serigala. Tanpa ragu, Cheng Yu langsung melepaskan api jiwanya. Sebuah teriakan menyayat telinga terdengar, dan penyihir orc serigala itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Para pengawas ujian tercengang. Ekspresi tak percaya terukir jelas di wajah mereka. Cheng Yu telah membunuh target dengan cepat seperti kilat. Hanya dalam 0,1 detik pertarungan telah berakhir. Para pengawas ujian masih sibuk mendiskusikan penampilan Cheng Yu yang luar biasa ketika Tuan Ning, salah satu pengawas senior, tiba di lokasi. "Aku dengar ada seorang anak muda yang membunuh monster itu seketika," tanyanya, penasaran. "Lanjutkan tes kedua langsung di level legendaris," kata Tuan Ning. "Aku akan memberinya 100 poin untuk tes sebelumnya. Jika berhasil melewati tes kekuatan legendaris, akan kuberikan tambahan 1000 poin." Sistem langsung meneruskan Cheng Yu ke tes kedua. Membunuh penyihir orc level 20 di hadapannya hanya dengan satu serangan api jiwa. Dengan sekali gerakan, penyihir orc level 20 itu tewas seketika. Melihat itu, para pengawas memutuskan untuk langsung melanjutkan ke putaran kedua. Pengumuman hasil ujian putaran pertama pun dibacakan. Dari 10.000 peserta, 5.000 orang berhasil lulus. Skor dan waktu yang dibutuhkan Cheng Yu adalah 1 poin. Peringkat 1. Gumam Xia Ningxue menatap daftar peringkat dengan tatapan kosong. Meskipun ia sudah menduga Cheng Yu akan meraih peringkat teratas, waktu tempuh 0,01 detik tetap saja terlalu mengejutkan. Pemimpin muda Guild Dinasti tak percaya melihat namanya bahkan tak masuk 3 besar. Ia curiga ada kesalahan sistem, atau mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik hasil tersebut. Cheng Yu sendiri menatap layar dengan bingung. Ada rasa ganjil yang menggelayutinya, seakan ia telah melakukan sesuatu yang salah, namun ia tak mampu menjelaskannya. Perhatian, ujian putaran kedua akan segera dimulai. Setiap peserta dapat memilih tingkat kesulitannya. Pengumuman tersebut membuyarkan lamunan mereka. Xia Ningxue yakin tempat pertama harus menjadi miliknya. Ia menutup mata, bermeditasi sejenak. Sebagai Dao Mage yang kurang ahli dalam pertarungan jarak dekat, ia memilih Zuo Mei, peringkat kedua dalam kesulitan normal, untuk dihadapi. Zuo Mei, sebagai pembunuh langka, merupakan pilihan yang kuat untuk pertarungan jarak dekat. Mimpi buruk atau neraka memang menggoda, tetapi ia penasaran dengan kemampuan Cheng Yu, pengendali undead tersebut. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Cheng Yu menyimpulkan bahwa ujian putaran ini menguji kemampuan tempur berkelanjutan. Bertahan selama 30 menit akan menjadi tantangan berat bagi siapapun. Namun, sebagai pengendali undead yang unik, Cheng Yu tanpa ragu memilih tingkat kesulitan neraka.